Nah, era agraria ini berlangsung dari mulai zaman para nabi. Oke, zaman para nabi ya. Para nabi. Kalau dilihat dari titik baliknya itu dari zamannya Nabi Nuh, Nabi Nuh. itu sudah mulai karena di beberapa catatan kuno termasuk di kitab suci ditulis bahwa Nabi Nuh ini bertani kebun anggur. Oke. Kemudian zamannya Nabi Musa, kemudian zamannya Nabi Daud, terus era agraria ini berlangsung sekitar 2500 tahun. Jumpa lagi dengan saya, Marianto, melanjutkan sesi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya membahas tentang era berburu dan meramu, sekarang saya akan membahas tentang era agraria. Nah, di era agraria ini terbentuklah dua kelas, orang kaya, orang miskin. Di era agraria ini orang kaya sama orang miskin. Betul, orang kaya, orang miskin. Orang kaya itu memiliki tanah. Oke. Jadi tuan tanah. Tuan tanah. Landlord. Berarti Bos punya tanah. perkebunan juga ya? Punya perkebunan, punya pertanian, punya peternakan, punya perikanan. Terutama berhubungan dengan tanah ya, punya perkebunan dan pertanian. Di era agraria. Nah, era agraria ini berlangsung dari mulai zaman para nabi. Oke, zaman para nabi ya. Para nabi. Kalau dilihat dari titik baliknya itu dari zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh. Itu sudah mulai karena di beberapa catatan kuno termasuk di kitab suci ditulis bahwa Nabi Nuh ini bertani kebun anggur. Oke. Kemudian zamannya Nabi Musa, kemudian zamannya Nabi Daud, terus era agraria ini berlangsung sekitar 2500 tahun. 2500 tahun ya. Itu era agraria juga ya. Nah, di zaman ini ekonomi mulai berkembang. Kalau di zaman berburu dan meramu, sistem ekonomi tidak ada. Nah, di sini mulai yang namanya barter. Barter. Contohnya Kang Untung. Kang Untung jadi petani jagung. Oke. Saya jadi peternak ayam. Nah, Kang Untung mau makan ayam, saya mau makan jagung. Di sana belum mengenal uang. Mereka belum mengenal uang seperti saat ini. Caranya gimana? Soklah tukeran. Ayam ditukar sama jagung. Jadi saling tukar menukar. Itu berlangsung selama ratusan tahun. Ya, sampai zamannya Nabi Musa mulai ditentukan. Ada patokannya supaya adil. Soalnya gini Kang Untung, saya punya ayam satu, mau ditukar jagung. Tukarnya satu jagung atau satu pohon jagung? Satu pohon jagung kan jagungnya ada banyak. Jadi harus adil ya. Harus adil. Jadi saya bapak ngeluarin satu ayam, saya harus berapa jagung? Harus berapa jagung? Ya. Yang penting sama. Harus sama. Harus ada keadilan. Nah, makanya ada agama. Agama kan mengatur hubungan antar manusia dan dengan Tuhan. Tuhan itu berprinsip adalah keadilan. Maka dibuatlah di dalam hukum Musa namanya timbangan. Oke, timbangan. Nah, timbangan pada zaman Musa itu kita sebut yang namanya sikol, yang besar namanya talenta. Yang kecil sikol, yang besar namanya talenta. Nah, itu terbuat dari batu. Batu timbangan. Nah, batu timbangan itu cara ngitungnya gimana? Satu talenta itu berarti sekitar 34 kilo. Gede juga ya. Ukuran sekarang. Tapi pada zaman itu batu, ini yang disebut talenta segini. Segini. Ya, batu segini ya. Ya, sebesar ini batunya. Ketika ditimbang di zaman modern, kan mereka meninggalkan artefak sampai sekarang ditemukan di museum, ditimbang menurut satuan ukur modern 34 kilo ya. Nah, jadi Kang Untung di zaman Musa nih, kita berdua lagi di zaman Musa. Aduh, Musa pengen makan jagung, pengen makan ayam, gimana caranya? Ditimbang. Pakai timbangan, ayamnya ditimbang. Satu talenta misalkan 20 ayam. Satu talenta misalkan sekian puluh jagung. Itulah terjadi pertukaran.
berarti lebih ke timbangan ya. Iya, betul. Jadi keadilan dalam transaksi pada zaman itu adalah dengan batu timbangan. Tapi sampai saat ini juga masih dipakai untuk timbangan ini ya, kayak di apa? Pasar tradisional ada, Pasar tradisional juga ya. Logam yang kuningan itu timbangan jadul. Itu masih dipakai. Nah, itu maka relasi antara era berburu dan meramu, era agraria sampai sekarang masih dipakai. Konsepnya berburu dan meramu, orang masih berburu dalam bentuk yang lain. Pedagang keliling berburu di jalanan, pegawai kantor berburu di dalam kantor. Seperti saya ya kemarin buat channel mancing, ya itu juga sama berburu ikan. Berburu ikan, dapat ikan dimakan. Kalau saya berburu ikannya di pasar. Oh, di pasar. Langsung dapat 10 kilo. Langsung dapat 10 kilo. 5 kilo tapi bisa masih keluar uang. Iya, benar. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di dalam era agraria ini sekali lagi saya tekankan sudah ada dua kelas, orang kaya, orang miskin. Orang kaya, orang miskin. Kemudian sistem sudah ada yang namanya barter. Kemudian barter tidak adil diganti dengan batu timbangan. Nah, batu timbangan ini yang talenta dibuat yang kecil, namanya sikol. Sebesar kelereng, tapi dari batu. Sikol namanya. Nah, sebesar kelereng dari batu ini, nanti ada gambarnya ya. Pemirsa bisa lihat gambarnya. Oke. Nih, gambarnya di sini. Gambarnya ada nih. Ya, seperti ini. Nah, kemudian sikol-sikol ini ternyata bisa pecah. Jatuh pecah. Batu timbangan ini pecah, mudah rusak. Dibuatlah di zaman Nabi Salomo dari emas dan perak. Untuk alat timbangan itu dari emas dan perak. Emas dan perak atau emas atau perak. Jadi ada yang sikol atau talenta itu dari talenta emas, ada yang juga dari talenta perak. Ada dua macam bahan ya. Nah, di sana sudah ada penggolongan. Kalau barang-barang berharga itu dihitungnya pakai talenta emas. Kalau barang-barang yang tidak berharga dia pakai talenta perak. Seperti itu ya kegunaannya itu. Nah, itu berlangsung lebih kurang 1000 tahun ya. 1000 tahun sampai akhirnya dibuatlah, karena itu bulat, suka ngegorolong, dia kaleci, seperti kelereng bahasa Sundanya kaleci. Kemudian dibuatlah pipih. Nah, dicap. Ada gambar kaisarnya. Dicap. Itu di zaman Yunani kuno sekitar abad ketiga sebelum Masehi, berarti sekarang tahun 2300 tahun yang lalu. Itu mulai dicap di zaman Yunani. Kemudian setelah Yunani ada zaman Romawi. Berubah namanya tuh. Koin-koin perak, koin-koin emas itu berubah namanya jadi denarius atau denarium. Ya, di zaman Romawi. Zaman Romawi sekitar 500 tahun. Kemudian berubah, denarium ini diadopsi oleh kekhalifahan Utsman bin Khattab menjadi dinar dan dirham. Itu cikal bakalnya namanya dari bahasa Romawi denarium. Nah, dinar dan dirham sendiri adalah timbangan, di mana 1 dinar itu setara dengan 7 butir gandum yang dipotong ujungnya. 1 dinar setara dengan 7 butir gandum yang dipotong ujungnya. Jadi konsep uang pada zaman dahulu adalah timbangan. Denarium sendiri pun juga itu adalah kepingan-kepingan yang sebetulnya timbangan. 1 denarium itu beratnya sekitar 3 gram. Ada yang dari emas, ada yang dari perak. Nah, itu dipakai untuk menukar barang. Nah, jadi pada zaman itu di era agraria terjadi revolusi keuangan yang cukup besar, dari sistem barter, batu timbangan, logam timbangan atau bimetal yang kemudian disebut menjadi uang. Uang bimetal. Ya, koin emas, koin perak. Yang koin-koin itu, ya. Yang zaman dulu bulat itu? Betul. Nah, zaman dulu kan koin dari emas dan perak, makanya kita mengadopsi sekarang uang 5 perakan, 100 perakan. Itu dari emas dan perak. Ya, di zaman Belanda kan masih dari emas dan perak. Berarti kalau sekarang saya dapat harta karun itu mahal ya? Oh iya, mengikuti harga emas dan perak saat ini. Ditambah lagi kelangkaannya, ada nilai seninya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, era agraria itu sampai sekarang masih berjalan. Sekarang masih ada tuan tanah, masih dipakai ya. Masih ada pemilik kebun, pemilik pertanian, perikanan, itu masih berjalan di era agraria saat ini.
Tetapi untuk menjadi kaya di era agraria zaman sekarang udah sulit. Contohnya nih buat yang muda-muda yang mau jadi entrepreneur, kalau mau jadi pengusaha besar di bidang pertanian zaman sekarang cari lahannya sulit, sudah dikuasai semua. Dikuasai pengusaha besar. Cari yang 1 meter ke 2 meter aja udah susah. Iya, dan harganya mahal. Jadi untuk membangun kekayaan di era agraria saat ini rasanya sulit. Bukan nggak mungkin ya, tapi sulit. Nah, berikutnya di sesi video berikutnya saya akan membahas era ketiga, yaitu era industri. Oke, nanti kita tonton lagi ya part selanjutnya tentang era industri.